Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih setia Allah menopang bahkan menguatkan dan meneguhkan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenalkah dengan pepatah sedia payung sebelum hujan? Rasanya bagi kita warga Bandung, pepatah ini cocok mengingat Bandung sering hujan di siang hari. Walaupun demikian, pepatah ini tidak hanya cocok dalam musim hujan saja, tetapi dalam segala kondisi, pepatah ini mengajarkan kita untuk mengantisipasi masalah sebelum masalah itu datang. Jika hujan, sediakan payung. Jika esok ujian, ya belajar. Jika harga daging mahal, ya masak sayur juga jadi solusi akan masalah yang dihadapi. Tapi bagaimana jika keadaan itu semakin rumit, memburuk, dan tidak ada yang baik terjadi dalam kehidupan kita? Apa antisipasi kita? Mari pagi hari ini kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat ke-25. Di sana dicatatkan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa memahami apa yang terjadi kepada Paulus dan Silas, kita akan menilai tindakan mereka adalah tindakan yang semestinya dilakukan oleh pekabar Injil, bukan? Di malam hari sebelum menutup hari, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Sebuah tindakan yang indah, bukan? Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, kita menemukan bahwa kedua orang ini telah mengusir roh yang berada dalam penenung, sehingga ia tak dapat lagi meramal dan merugikan pengusaha setempat. Seluruh kota menjadi marah, dan Kisah Para Rasul 16:23-24 mencatatkan kedua orang ini berkali-kali didera, dipukuli, dipenjarakan, dan kaki mereka dipasung dengan sangat kuat. Di tengah kondisi seperti itu, Kisah Para Rasul 16 ayat ke-25 mencatatkan mereka berdoa seakan mengarahkan pandang kepada Allah, menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan, ungkapan syukur, bahkan mereka mampu bersaksi tentang Kristus di penjara. Tindakan mereka bukan hanya sekedar menghibur diri, tetapi menyatakan Kristus yang mereka beritakan itu. Kristus itu juga yang bersama-sama dengan mereka di tengah penderitaan yang terjadi. Hebat bukan? Tapi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan yang mereka lakukan bukan berasal dari kemampuan mereka, melainkan Roh Kudus yang telah Tuhan janjikan. Roh Kudus itulah yang mengingatkan mereka ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Roh Kudus itu juga yang menghiburkan mereka bahwa Tuhan pun tahu rasanya didera, dipukul, bukan karena kesalahannya. Bahkan Roh Kudus itu juga yang menolong mereka untuk bertahan, bahkan memampukan mereka untuk menyaksikan Kristus di tengah penderitaan mereka. Ya, antisipasi yang Tuhan berikan adalah Roh Kudus yang hidup bersama-sama dengan mereka yang percaya kepadanya. Maka Roh Kudus yang hidup bersama dengan Paulus dan Silas, Roh Kudus itu juga yang akan mengingatkan kita ada Tuhan yang hari ini beserta dan berkarya dengan kita. Roh Kudus itu juga yang akan menghiburkan. Roh Kudus itu juga yang akan memampukan kita untuk menyaksikan Kristus di tengah pergumulan yang kita hadapi. Ya, antisipasi yang Tuhan berikan adalah Roh Kudus yang hidup bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Dan hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan untuk menjalaninya. Berikan kami kepekaan, bahkan ajar kami untuk bergantung kepada Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kami. Dan sekarang ganti keluhan menjadi kesaksian karena ada Tuhan yang menopang, yang beserta dan berkarya bersama dengan kami. Tolong sertai pimpin hari ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang beserta kami telah berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan menjadi saksi kemuliaan-Nya dan dengan bergantung kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.